Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada siang hari ini cuacanya cerah sekali. Seperti muka ibu-ibu semuanya di sini pada cerah sekali. Karena mau mendengarkan cerita inspirasi dari Mbak Sarah. Ya, Masya Allah. Gimana Mbak Sarah kabarnya? Alhamdulillah sehat. Menyapa dulu nih ibu-ibu. Silakan. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentengan kayaknya lebih dari satu kayaknya ya Bu ya. Ini nanti sepertinya akan menyusul lagi. Jadi Akan dengerin menyusul. Mbak Sarah dulu, abis ini mereka akan lanjut. Ya, Oke. mereka mau ke pre-love di belakang atau mereka mau new brand dari teman-teman pekerja seni semuanya. Oke, Gitu. nanti saya ikut gelombang ibu berarti ya setelah ini. Oke, tolong ditemenin ya. Ya, sebelum kita ngobrol banyak tentang Mbak Sarah itu siapa sih, ya kan? Mbak Sarah itu adalah CEO dari Paragon, ya. Dan Paragon itu apa? Mungkin di sini ada yang tahu? Apa? Wardah. Terus apa lagi? Oh, ini paling pasti paling banyak tahunya nih Mbak. Oke, jadi Paragon itu memang sebuah PT yang memang di dalamnya itu ada beberapa brand ya. Salah satunya di sini ada Wardah, ada Kaf juga. Ya, sebelumnya kita bisa lihat VT berikut ini. Oke, tadi kita udah ngelihat beberapa award yang memang diterima oleh Paragon. Mungkin Mbak Sarah bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang karir Mbak Sarah sebelum Mbak Sarah bergabung di Paragon. Oke. Silakan Mbak. Ini kata Mbak Dini temanya hari ini harus buka-bukaan Mbak gitu ya. Waduh berat makanya kan. Jadi sebelum saya di Paragon, saya berada di Paragon tuh 3,5 tahun yang lalu. Jadi selebihnya saya udah bekerja sebelum di Paragon tuh udah 16 tahun perjalanan karir ya. Aduh langsung kelihatan usianya berapa ya gitu. Tapi masih terlihat muda. Terlihat muda ya. Ya. 16 tahun perjalanan karir, ya subhanallah saya tuh awal-awal pernah bekerja di bidang financing tuh. Semoga Allah memberikan deg-degan, soalnya deg-degan kucing. Oh sama ya. Jadi sempat momen shock. Tiba-tiba aku mau teriak kan gak mungkin ya Mbak ya. Tolong boleh panitia kucingnya tolong diamankan ya. Ada 2 orang di sini yang ternyata pengagum kucing dari jauh.
Iya, jadi saya pernah di bidang financing, terus saya kiprah sebelum di Paragon. Ini Paragon ini yang insya Allah yang terakhir nih adalah local company. Sebelumnya saya banyak di multinational company. Pernah di financing, pernah pegang foods, beverages, personal care, ice cream gitu ya. Kalau ngomongin geografi, majority memang pegang Indonesia. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan pernah pegang beberapa regional countries gitu ya dan banyak bekerja erat dengan berbagai tim dari London dan dari Perancis. Jadi itu kira-kira background saya sebelum saya menghijrahkan diri ya kita pindah ke local company dan bagaimana kita bisa berkontribusi lebih gitu. Kenapa akhirnya Mbak memilih ya udah deh aku pilih ke local company aja gitu. Kenapa enggak ya udah yang memang di luar aja gitu. Iya. Alasannya apa? Perjalanan hidup ya, perjalanan hidup. Jadi ada satu masa di mana qadarullah ayah saya berpulang gitu ya. Ayah saya berpulang dan gak lama setelah itu juga ibu saya tuh kena stroke gitu kan. Nah ini dia nih. Tolong ibu kamu jangan di sini ya. Ini ibu-ibunya karena katanya kalau kucing itu dia tahu mana yang takut. Yang takut itu malah disamperin. Ini ada 2 orang takut sama kucing, dia malah demen banget ke atas dari tadi. Ini kalau ada saya diketawain nih. Kita jadi nggak fokus gara-gara ngomongin ada kucing. Oke, Mbak. Dua-duanya begini-begini dari tadi. Oke, kita lanjut. Jadi ya perjalanan kehidupan ya, perjalanan kehidupan. Jadi sedikit reflect balik lagi tadi. Jadi qadarullah Allah memanggil ayah saya gitu kan. Ayah saya berpulang. Gak berapa lama ibu saya juga kena stroke hemorrhagic. Jadi cukup parah gitu ya. Terus itu tuh banyak membuat saya juga berpikir tentang sisa hidup tuh mau diapain ya gitu. Terus saya juga ya alhamdulillah sama Allah dikasih hidayah sedikit-sedikit kita mulai menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ini sisa hidup ini mau dibuat apa gitu. Kalau Allah kasih amanah memahami dunia marketing ini mau kita kemanakan amanah ini gitu. Sehingga 2019 saya punya tekad, kayaknya saya resign aja deh gitu dari tempat saya waktu itu. Dan saya kayaknya mau mendedikasikan waktu saya di luar menjadi seorang ibu, seorang anak gitu ya, seorang istri gitu tuh dari selain mengerjakan semua yang fitrah saya gitu. Mungkin kalau ngomongin marketing, saya mau ngebantuin UMKM deh gitu. Jadi rencananya tuh dari UMKM. Oke, nggak berapa lama Pak Salman Subakat, ownernya Paragon telepon. Sar, mau bantuin Paragon nggak? Nah aku maunya bantuin UMKM, Paragon udah bukan UMKM gitu kan. Ya insya Allah kalau kamu di sini pun kita bisa mengembangkan banyak UMKM. Oke deh gitu. Jadi alhamdulillah benar begitu masuk di Paragon, bertemu di Paragon sekitar Desember lah ya. 2019, qadarullah nggak berapa lama pandemik gitu ya. Pandemik dan selama pandemik itu pun saya ngelihat bahwa bagaimana komitmennya Paragon, hari ketiga pandemik itu langsung kita bikin sumbangan untuk Indonesia gitu. Karena Indonesia saat itu memang lagi butuh ventilator, oksigen dan lain sebagainya. Jadi benar-benar komitmennya untuk bermanfaat tinggi dan di tahun yang sama itu pun kita tahu bagaimana UMKM itu banyak yang kolaps gitu ya. Dan alhamdulillah Paragon juga membantu mengadakan sesi dan menjadi pembicara dan lain sebagainya. Jadi saya merasa senang bisa ikut andil gitu dalam bisa mengembangkan UMKM-UMKM yang juga menjadi binaan di Paragon. Insya Allah, jadi alhamdulillah dengan bergabung di Paragon, niatnya Mbak Sarah pun akhirnya tercapai. Alhamdulillah. Nah, tadi kan Mbak Sarah berarti udah 3,5 tahun berada di Paragon. Berarti selama 3,5 tahun itu udah tahu nih, apa sih hambatan terbesar di saat Mbak Sarah bergabung dengan Paragon sampai sekarang ini? Apalagi kemarin sempat pandemi kan? Sempat pandemi, benar-benar. Jadi ini ada ibu-ibu yang punya bisnis nggak di sini? Nah, ada atau nggak ada? Ada. Ini malu Mbak. Malu ya? Malu. Malu iya. ya sebenarnya punya bisnis ya. Nih yang pakai hijab hitam, dia punya bisnis.
Ya. Masya Ya. Allah. Ini juga Fatin. Ha-ha. Ya, dia banyak bisnisnya. Oh, bisnisnya banyak Ya, sekali gitu. ya. Itu Ibu Dian juga ada angkringan Ca ada di depan. Waduh. Ya, banyak sekali teman-teman pembisnis sebenarnya di sini. Cuma mereka memang tawadu. Tawadu. Masya Allah. Tantangan terbesar itu menurut saya adalah kalau brand seperti Wardah gitu ya. Wardah itu market leader. Apa sih market leader? Market leader itu kalau kita berbicara di Indonesia, kita bicara nomor satu brand yang di kategori beauty yang paling banyak dibeli oleh orang Indonesia siapa sih? Itu jawabannya Wardah. Gitu. Jadi alhamdulillah penerimaan Bapak Ibu semua gitu terhadap KAF, terhadap Wardah gitu ya. Itu membuat local company yang dimiliki oleh seorang muslimah dari Padang ini menjadi nomor satu di negerinya sendiri. Jadi terima kasih. Nah, tantangan menjadi market leader itu pasti nomor satu adalah bagaimana mengembangkan pasar, bagaimana berinovasi gitu. Inovasi tanpa henti itu adalah tantangan sekali gitu untuk market leader. Kenapa? Karena habis selesai inovasi yang niru banyak. Nah, ya kan? Nah, begitu pengusaha langsung angguk-angguk tuh, ya kan? Gitu, itu memang tantangannya gitu. Tapi founder kita, Ibu Nurhayati Subakat berkata gini. Kita itu, kenapa kita mendirikan perusahaan? Karena ingin bermanfaat bagi orang lain. Kenapa kita membuat suatu campaign yang bagus? Karena ingin memberikan inspirasi banyak untuk orang lain. Di awal Wardah hadir, Wardah memberikan apresiasi terhadap pekerja seni, misalkan yang saat itu belum banyak yang menggunakan hijab, ayo bersama dengan Wardah kita mengkampanyekan tentang bagaimana perempuan harus berhijab. Dan sekarang kita tuh udah cerita tentang 17-18 tahun yang lalu gitu ya. Dan sekarang kita lihat bagaimana 7 dari 10 perempuan di Indonesia tuh udah pakai hijab. Nah, melihat kalau ibu dan ibu-ibu bisa ngelihat, kalau lihat iklan, wah mau brand dari luar negeri, brand dari mana masuk ke Indonesia udah ada hijabnya gitu. Nah itu kalau menurut Ibu Nur, alhamdulillah kita memiliki andil gitu untuk bisa membuat industri yang tadinya tidak menggunakan hijab bisa pakai hijab. Jadi itu tantangan dari market leader adalah bagaimana kita terus bisa memberikan inspirasi kebaikan yang terus menerus gitu. Sehingga kalau kemarin kebaikannya di level ini kita naikkan lagi ke sini gimana sih, kita naikin ke sini gimana sih. Nah itu memang tantangan terbesarnya. Nah yang kedua tantangannya adalah biasa kan ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya bisnis clothing misalkan, udah bikin dress harus bikin French kimarnya enggak gitu kan ya, itu lini berikutnya. Sama di Paragon juga gitu. Setelah kita punya Wardah, kita harus bikin apa lagi? Tujuannya apa? Luruskan niatnya, kebermanfaatan apa lagi yang mau kita berikan untuk masyarakat Indonesia terutama. Banyak orang yang bilang gini, Sarah, orang-orang di industri ya gitu, di industri ini. Sar kamu gila apa ya ngeluarin KAF di saat pandemik, itu kan pada saat pandemik ya Mbak launchingnya Insya Allah. Di saat pandemik, di saat market itu, kalau kita ngomongin market tuh lagi turun-turunnya gitu kan. Market male grooming apalagi gitu ya, lagi turun-turunnya. Kamu nekat apa ya ngeluarin brand di situ. Tapi pada saat kita ngeluarin KAF, kita punya misi. Pada saat kita ngeluarin KAF, kita punya misinya apa? Kita misi bahwa para brothers ini ya, gini kan kaum sisters, gitu. Kaum brothers ini juga membutuhkan brand untuk menemani perjalanannya, gitu. Kita sebutnya adalah kita ngelihat bahwa brotherhood, orang-orang nih harus ada brand yang bisa mengajak ke jalan yang kupilih, ke arah jalan yang lebih baik. Karena kita tahu tantangannya berat dan ketika sendirian itu tidak mudah. Makanya kita launching lah KAF dengan harapan bahwa KAF itu bisa menemani para ikhwan-ikhwan untuk berada bersama di lingkungan yang tepat sehingga saling menguatkan sehingga pada saat itu tantangan itu datang gitu ya dia tetap teguh dengan hashtagnya ini jalan yang kupilih gitu. Jadi harus memiliki misi-misi seperti itu. Dan yang terakhir yang ketiga dari saya adalah suatu company itu akan besar bila kita membesarkan karyawannya gitu. Jadi karena one man show itu nggak berlaku gitu. Jadi bagaimana kita mengembangkan karyawan-karyawan kita itu menjadi tantangan kita. Jadi semakin besar tantangannya untuk membuat bagaimana karyawan itu untuk tumbuh. Alhamdulillah sama pandemik kita tuh merekrut lebih dari 300 orang untuk masuk ke Paragon.
direkrut lagi. Jadi kalau orang lain pada mencatin karyawan gitu selama pandemik, kita tarik, kita rekrut 300-an tambahan, lebih dari 300 orang tuh masuk ke kita gitu. Jadi itu kan tantangan sendiri bagaimana kita mengembangkan karyawan. Karena kita believe ketika karyawan itu tumbuh, insya Allah perusahaan terus tumbuh. Kasih tepuk tangan dong buat Paragon dan juga Mbak Sarah ya. Jadi ini banyak sekali message yang udah kita ambil, padahal ini baru 2 pertanyaan. Baru 2 pertanyaan ya, Baru oke. 2 pertanyaan tapi banyak sekali ilmu yang kita ambil. Yang pertama nih buat teman-teman jangan lupa kalau misalnya kalian sudah mulai mau berbisnis ya, kalian harus tahu market leader. Nah, kalian harus benar-benar bisa inovasi, harus selalu kreatif. Jangan stuck di situ aja. Jangan ada di posisi nyaman aja. Abis itu kalau misalnya kalian mau mengembangkan lagi, nah itu pun kalian juga harus melihat tujuannya seperti apa dan dan ingat di saat kalian mau bikin produk baru di situ harus ada misinya. Dan yang paling penting lagi adalah, dan ini memang aku sangat apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Ibu Nur ya. Itu Masya Allah banget ya. Company besar itu karena kita membesarkan karyawannya. Jadi jangan pelit-pelit sama karyawan, ya kan? Bener. Ya, jadi memang kita harus benar-benar kalau misalnya aku lihat dari Paragon ini memang perusahaan yang terlihat seperti keluarga. Gitu. Jadi insya Allah bisa bermanfaat dan seperti tadi yang Mbak Sarah bilang, kita itu harus bisa bermanfaat seperti yang Ibu Nur juga sampaikan. Ya. Oke, Mbak Sarah, mengenai Amazing Muslimah. Ini berkaitan besar dengan inovasi seseorang untuk mencapai sesuatu. Nah, bagaimana menurut Mbak Sarah tentang Women Innovation di Indonesia, khususnya Paragon? Women Innovation. Nah, Women Innovation segini. Lagi-lagi saya akan mengutip Ibu Nur karena beliau memang penuh inspirasi untuk saya sebagai sesama perempuan ya, gitu ya, sesama perempuan. Beliau bilang bahwa ketika kita membuat suatu produk inovasi, kita harus tahu tujuannya apa, kebermanfaatannya apa, gitu. Nah, ketika saya di sini, balik lagi tadi sebagai market leader, gitu ya. Dengan kalau kita ngomongin market leader berarti skalanya besar gitu. Dari skala yang besar itu teman-teman memiliki power. Power apa? Power negosiasi. Negosiasi untuk apa sih Mbak? Emang Mbak ngomongin apa nih hubungannya dengan inovasi tadi dan Women Innovations? Teman-teman, ibu-ibu semua, kalau kita melihat pasar kosmetik gitu ya, atau pasar industri skincare dan berbagai macam produk yang lainnya. Pertama adalah apakah semua itu sudah halal atau belum? Nah, itu menjadi tantangan. Kenapa menjadi tantangan? Karena kita harus sesama muslimah nih ya, kita harus aware yang kita pakai produknya di kita itu halal nggak ya? Selain halal, dia contohnya dia wudu friendly nggak ya? Gitu. Masa kan ibu pakai lip gitu misalkan, lipnya nggak halal nanti masuk makanan gimana? Gitu. Pakai skincare dan lain sebagainya, nggak wudu friendly, ketika wudu sholatnya sah enggak gitu. Nah, siapa yang bisa memikirkan muslimah sampai sebegitunya? Di sini butuh inovasi. Itulah peran Women Innovations itu ada di situ. Nah, bagaimana Wardah, bagaimana Paragon melakukan ini? Kita bernegosiasi. Kita tahu teknologi itu bisa dimiliki di negeri sendiri, tapi at the same time kita juga harus belajar di negeri orang lain. Di mana negeri orang lain itu apakah memiliki keperhatian sedemikian rupa nggak terhadap halal ingredient? Kira-kira menurut ibu-ibu semua jawabannya gimana? Gitu kan? Nah, dalam hal ini Wardah menginisiasi gimana caranya supaya teknologi ini yang tadinya belum halal, ingredients ini yang tadinya belum halal, kita berkolaborasi jadi R&D dari kita, para women, kita banyak R&D-nya itu perempuan ya, banyak R&D kita para perempuan-perempuan yang luar biasa ini Masya Allah, berkolaborasi dengan global, kita punya sekitar kerjasama dengan 250 researcher across the globe ya, di luar Indonesia, untuk bagaimana, untuk bisa menjadi halal apa yang harus kita lakukan, teknologinya apa, dan kita tungguin waktunya, berapa bulan, iterasi terus, sehingga itu menjadi ingredients halal. Dan di situ peran kita.
gitu. Sehingga nanti ketika itu bisa dipakai oleh Wardah, ketika misalkan ada industri lain atau ada kompetitor atau ada yang lain mau pakai, gak apa-apa. Karena itu menjadi halal. Karena yang pakai adalah orang-orang muslimah. Nah di situ menurut saya peran inovator tuh ada di situ. Bagaimana kita bisa mengubah, bagaimana kita berperan untuk mengubah, sehingga mudah-mudahan again memang capek enggak, berat enggak gitu. Kalau mau ngomongin instan sih pakai aja yang udah jadi. Tapi kita nggak punya teknologi. Ini perusahaan lokal, gitu kan? Perusahaan lokal yang berusaha memberikan yang terbaik. Dan kalau bisa perusahaan lokal ini tidak hanya memberikan halal options di Indonesia, tapi di luar lain. Karena di luar negeri kan juga banyak muslimah-muslimah yang harus kita berikan informasi ini, gitu. Jadi pertanyaan sangat bagus. Bagaimana woman inovator itu gitu? Nah menurut saya woman inovator tuh adanya disinilah kita melakukan peran tuh seperti ini. Sehingga ketika kita bekerja, hasilnya itu bermanfaat. Bila memang kebermanfaatannya bisa di luar dari skop kita tadi, bisa dipakai sama orang lain dan sebagainya macamnya, ya itulah mudah-mudahan Allah ridho. Makanya meluruskan niat itu perlu sehingga semoga kita bisa dapat pahalanya gitu. Iya, berarti memang sangat penting sekali untuk kita khususnya perempuan ya Mbak. Apalagi di situ kita bisa andil, kita bisa benar-benar berkontribusi yang akhirnya nanti bermanfaat untuk kita dan insya Allah ini juga jadi pahala jariah juga buat kita semua insya Allah. Ya kan? Nah ngomongin masalah seluruhnya ini, Mbak Sarah ini yang aku kenal memang Masya Allah. Di tengah kesibukannya sebagai seorang CMO dari Paragon, beliau juga seorang ibu dan juga seorang istri ya Masya Allah. Mungkin Mbak Sarah bisa sharing sedikit nih sama ibu-ibu di sini bagaimana cara membagi waktu ya kan dengan kesibukan Mbak Sarah dan juga sambil mengurus keluarga. Apalagi tadi nih sebenarnya aku mau kasih bocoran, harusnya Mbak Sarah itu waktunya besok. Tapi Mbak Sarah bilang, Din, aku nggak bisa karena anak aku ujian. Masya Allah banget. Maksudnya aku berpikir, oh ternyata memang kalau dulu berpikir kayaknya hal yang sangat langka seorang wanita karir bisa memikirkan keluarganya. Tapi ini aku benar-benar menemukan di sosoknya Mbak Sarah. Di mana beliau yang memang sibuknya luar biasa tapi benar-benar bisa fokus kedua hal dalam dunia karir dan juga dunia sebagai seorang ibu dan juga seorang istri. Mungkin Mbak Sarah bisa kasih tips nih buat kita-kita semua yang ada di sini. Masya Allah, sebenarnya banyak banget ya hal-hal lain ini karena Allah menutup segala aib-aib gitu. Banyak pertanyaan yang datang ke saya, hal yang sama. Kalau saya selalu bilang gini, perempuan dan laki-laki itu diciptakan sesuai dengan fitrahnya gitu. Jadi kita harus menjalankan fitrahnya kita nomor satu gitu. Fitrahnya saya ya alhamdulillah Allah kasih menjadi seorang istri. Selain Allah kasih jadi seorang anak, Allah kasih jadi seorang ibu. Jadi itu fitrah nomor satu yang hisab yang akan dipertanggungjawabkan saya kan gitu. Sehingga sebelum saya bekerja, karena saya sudah punya suami, saya tanya dulu gitu. Suami saya ridho nggak kalau saya kerja ini gitu sih. Itu saya nomor satu. Sehingga kalau suami saya ridho, saya lebih tenang gitu kan. Nah jadi kalau saya tipsnya adalah nomor satu, kerjakan sesuai fitrahnya. Nomor dua adalah amanah. Bekerja itu kan bagian dari amanah gitu kan. Nah karena dia bagian dari amanah antara kita dan tempat bekerja kita, apalagi kalau ibu-ibu semua punya usaha sendiri ya gitu. Saya juga suka dapat curhat dari para entrepreneur gitu. Kadang-kadang Sar jadi entrepreneur itu katanya setelah aku dulu jadi karyawan, jadi entrepreneur. Kadang-kadang juga malah lupa waktu saking serunya gitu, saking asiknya gitu ya. Nah kalau saya kan bekerja gitu ya. Jadi kalau saya untuk menjalankan amanah ini di awal sebelum saya masuk ke Paragon, saya punya perjanjian. Saya tanya sama Ibu Nur, saya ini dalam waktu seminggu masih pengen mengantar anak saya sekolah gitu. 3 hari dalam seminggu saya mau ngantar anak saya sekolah. 2 harinya bukan karena saya nggak mau ngantar, karena suami saya pengen punya momen bonding juga sama anak saya. Jadi kita gantian gitu. Dan ada beberapa informasi lainnya yang saya inginkan untuk saya tetap bisa menjalankan fitrah saya sebagai perempuan gitu. Dan alhamdulillah perusahaannya mengizinkan. Jadi dan sehingga ketika akadnya sudah terjadi itu menjadi halal untuk saya gitu kan. Karena halal itu penting supaya berkah waktu kita gitu.
Jadi nomor satu adalah menjalankan sesuai fitrah, karena udah punya suami minta izin sama semangatnya mami dan mengerjakan semua tugasnya itu kan, termasuk tugas yang ngajarin anak kalau mau ujian ya kan ibu-ibu gitu kan. Nah yang kedua adalah amanah gitu ya terhadap pekerjaan yang diberikan. Supaya amanah dan akadnya enak memang kerjasamanya harus jelas gitu akadnya. Dan yang ketiga tips dari saya adalah membangun ekosistem terhadap pemahaman hal tersebut, hal ini. Itu karena kalau pemahaman yang nggak sama dalam satu ekosistem kerja susah gitu. Nanti kalau misalkan, kok sih itu sih izin mulu atau segala macam gitu ya. Tapi kalau kita udah buat ekosistem, itu bisa saling support gitu. Karena buat perempuan itu waktu agile kan butuh ya. Agile itu artinya tidak harus jam segini sampai jam segini. Kenapa? Karena anak sakit. Masa anak sakit depending gimana? Nggak mungkin gitu. Jadi ketika anak sakit, let it go. Dia harus bersama. Dia ibunya harus bersama dengan anaknya. Siapa yang bisa gantiin? Ayo kita support. Gitu. Jadi membangun ekosistem yang bisa memahami konsep nomor 1 dan konsep nomor 2 itu sangat penting. Jadi kalau misalkan ada yang sakit, ya kadang-kadang perempuan tuh kita nggak cuma ngurusin anak kan, nggak ngurusin anak, nggak ngurusin suami aja, kita ngurusin mertua ya kan gitu ya. Jadi ekosistem dayanya itu bisa muter gitu ya kalau perempuan. Nah itu saran saya adalah kita bangun ekosistem itu dalam lingkungan kerja kita gitu, jadi saling memahami gitu satu dengan yang lainnya. Ketika saling memahami bisa saling support gitu, sehingga jiwa empatinya tuh tumbuh gitu, instead of jiwa suuzon. Karena kadang-kadang kan, gitu kan. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kita bangun ekosistem sehingga kita bisa menumbuhkan empati dan sehingga semoga ekosistem kita, lisan dari ekosistem kita bisa memudahkan untuk bisa mengucapkan doa gitu. Sehingga kalau udah gini doa dulu, abis gitu ya aduh kasihan semoga Allah kasih kesembuhan ke anaknya. Yang bisa dibantu apa gitu. Jadi ekosistem itu mudah-mudahan yang bisa terbentuk sehingga jalannya semoga lebih dimudahkan. Tapi kalau kita ngomongin masalah ekosistem itu kan bukan hal yang mudah ya Mbak. Nah, kalau Mbak sendiri bagaimana cara membangunnya? Karena itu bukan benar-benar, apalagi kalau perempuan bisa dibilang, aku udah capek, aku udah itu gitu kan. Pasti akan banyak sedikit mengeluhnya gitu kan. Iya. Mungkin Mbak juga bisa kasih tips buat kita nih, cara membangun ekosistem itu supaya benar-benar akhirnya menjadi support system untuk kita. Gimana? Iya, jadi nomor 1 adalah, kalau saya tuh selalu bilang sama tim, kita ingetin lagi tujuan kamu tuh kemari apa. Gitu. Jadi remember our purpose tuh apa gitu. Karena di zaman penuh cobaan ini ya gak sih? Ditambah dengan Instagram, TikTok gitu ya yang rasanya membuat kita tuh jadi tidak mudah untuk bersyukur, harus kita akuin gitu kan. Banyak banget cobaan. Jadi kalau saya tuh adalah ingat lagi tujuannya apa gitu. Purpose-nya apa gitu, kenapa kita mau kerja gitu kan. Nah itu karena company never force you gitu, company gak pernah meminta atau memaksa atau segala macam gitu kan. Tapi yang ada sometimes godaan tuh ada diri sendiri gitu. Godaan dari diri sendiri gitu kan. Harusnya kan contohnya azan, zuhur. Ya emang udah masuk waktunya break juga kenapa gak lanjut langsung sholat gitu contohnya gitu kan. Tapi kan ada nafsu gitu untuk di sini kayak hati aja di akhir itu kan itu tinggi gitu. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa itu hal yang sangat simpel, belum lagi yang lain-lain gitu kan. Yang aduh ini kerjaan tambah banyak, nambah ini, nambah itu segala macam gitu. Pilihannya selalu ada mau dikerjain, mau naik kelas atau mau biasa aja gitu kan. Kalau kita sama-sama tahu gitu bahwa Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali kita berusaha, ya kan. Jadi kalau mau biasa aja kita nggak berubah, mau berubah nggak? Gitu kan. Jadi saya selalu ngingetin tujuannya apa gitu. Nah dengan tujuannya itu bisa langsung inget lagi. Terus yang kedua, zaman dulu banget ya sebelum saya ngaji, sebelum saya cari ilmu. Saya orang yang sangat result oriented. Resultnya aja deh gitu. Sekarang saya menjadi orang yang sangat proses oriented. Karena kita sama-sama tahu rezeki Allah udah kasih. Gitu. Mau lari segimanapun, mau gimana pun, rezeki udah Allah kasih. Sekarang mau lari dengan cara seperti apa yang Allah ridho. Iya kan? Itu aja gitu. Mau naik kelas di level mana sehingga keridhaan Allah tuh bisa kita dapat.
Nah, itu yang mungkin menjadi reminder dan reminder untuk diri saya sendiri juga gitu. Karena kadang ya godaan kan luar biasa ya gitu kan. Ada godaan baik, ada godaan yang jahat gitu kan. Jadi kita bagaimana gitu. Untuk godaan yang ini harus kita singkirkan terus gitu. Nah itu sih keistiqomahan itu yang harus kita lakukan dan gimana untuk suka saling support dalam hal saling mengingatkan juga gitu. Jadi kayak saya juga bilang sama teman-teman, tolong saya juga diingatkan juga ya gitu. Misalkan diingatkan untuk lebih sabar, diingatkan untuk Mbak Sarah kalau ngomong jangan cepet-cepet kita kurang paham kayak gitu-gitu. Jadi misalkan itu tolong saling mengingatkan gitu supaya kita bisa saling tumbuh gitu. Karena kita di sini meninggalkan keluarga untuk sama-sama tumbuh menjadi yang lebih baik gitu. Dan jadi seorang ibu itu sampai ke rumah energinya kan bukannya harusnya turun ya nggak sih? Jadi ibu begitu ke rumah energi tuh naik gitu kan. Jangan ke rumah kesel bawain situ ngapain rugi gitu kan. Rugi. Jadi makanya kita harus kerja harus happy bikin ekosistem yang bikin seru aja. Masalah pasti saya selalu bilang masalah udah pasti dateng gitu. Cuman gimana caranya kita nyikapin masalah ini dengan senyum gitu sih. Ngomong sih gampang ya Mbak. Itu prakteknya Masya Allah benar-benar butuh keloguan hati. Bener. Ya, memang tadi yang Mbak Sarah juga bilang kalau kita itu memang benar-benar harus melewati suatu proses ya kan. Jangan dilihat hasil jangan benar-benar pengen instan. Semuanya itu benar-benar harus by proses. Nah, ini pertanyaan terakhir Mbak. Apa langkah yang harus dilakukan untuk menjadi seorang amazing muslimah di masa mendatang? Masa mendatang. Aduh. Di besok hari. Besok aja. Kalau masa mendatang tuh kayak terlalu jauh gitu ya kan? Kalau saya mungkin yang saya selalu bilang ke diri saya setiap hari dan ada di screen handphone saya. Satunya lagi itu adalah untuk apa waktumu dihabiskan. Itu saya selalu mau kemana kamu gitu. Itu even ada di screen handphone saya setiap hari. Kayaknya handphone paling sering kita lihat gak sih? Iya kan? Itu sehingga nomor satu saya selalu mengingatkan diri saya hari ini setiap saat itu adalah niat kamu hari ini untuk apa gitu. Itu saya nomor satu. Jadi saya mau meluruskan niat dulu. Good intention itu butuh sekali. Jadi luruskan niat setiap hari supaya kita bisa menjadi lebih baik gitu kan. Hari pagi itu cobaan terberat kalau ibu-ibu, ya kan? Wah, nyiapin ini, nyiapin itu, segala macam. Karena kita kan punya persepsi untuk menjadi, sometimes amazing tuh ternyata membuat persepsi kita harus perfect gitu kan. Pokoknya aduh, anak pengennya sarapan X kayak kalau bisa kita penuhin gitu kan. Suami mau ini harus kita penuhin. Saya juga punya target rumah tuh harus bersih gini. Pokoknya saya kalau ninggalin rumah harus wangi. Yang bikin target siapa ya sih. Tapi sometimes tentang kita dan diri kita sendiri dan target-target kita sendiri yang bikin kita tuh senewan gitu. Sehingga ketika saya lagi kayak gitu saya nomor satu adalah ingetin diri sendiri kayak oke, niat saya apa gitu. Oh iya ya, saya lagi sama anak saya pengen dia belajar sama saya itu menyenangkan gitu. Karena kalau masalah dia dapat nilai berapanya sama Allah udah dikasihkan gitu. Tapi peran saya menemani anak saya belajar dengan cara menyenangkan itu ada di momen saya saat ini gitu. Jadi itu yang harus saya ingetin. Dan seperti yang Mbak Dindi bilang, banyak bolongnya, kalau rem tuh banyak plus gitu ya, banyak lepasnya gitu. Tapi ketika itu lepas semoga saya berdoa sama Allah, ya Allah tolong ingatkan saya dalam sepersekian detik sehingga saya bisa balik lagi ke normal. Itu mungkin tips dari saya adalah selalu ingat intensi kita apa peran kita saat ini gitu. Dan tujuan besar kita ke depannya itu apa gitu. Kalau kita pengen jadi istri yang baik, pengen jadi ibu yang baik, pengen bisa semua yang kita lakukan ini jadi penerang kita nanti di alam kubur. Saya selalu mudah-mudahan karena rem lepas itu sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup kan gitu. Tapi bagaimana saya berdoa untuk saya diingatkan kembali intensinya apa, tujuannya apa, sehingga itu menjadi pengingat saya gitu. Jadi tipsnya sangat simple, selalu mengingat tujuan kita apa, niat kita apa, peran kita hari itu apa, dan selalu berdoa sama Allah. Ketika itu terjadi lepas ya Allah, tolong ingatkan aku sepersekian detik sehingga aku bisa kembali ke jalan yang benar.
Masya Allah, kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Sarah dong. Ini benar-benar bisa buat aku secara pribadi ya. Ini suatu nasihat yang luar biasa banget. Jadi memang kita harus benar-benar di saat bangun tidur harus diniatin tujuan kita ini hari ini mau ngapain ya kan. Jangan cuma akhirnya cuma niat doang tapi nggak dijalanin juga. Pengen aduh pokoknya niat hari ini aku pengen jadi orang sabar gitu ya kan. Masya Allah itu hal yang sangat berat sekali gitu kan. Tapi ingat tujuannya apa ya, apa yang dapat ridho dari Allah. Jadi memang benar-benar antara niat dan tujuan itu memang harus benar-benar kita kuatkan. Dan insya Allah mudah-mudahan seperti yang tadi Mbak Sarah bilang dengan melewati prosesnya kita akan mendapatkan ridho dari Allah tadi. Amin. Ya kan. Dan terus tadi Mbak Sarah juga selalu mengingatkan sama kita semua, hidup kita ini mau apa sih? Jadi kita benar-benar harus dilihat lagi niatnya dan tujuan kita dalam hidup itu mau mengerjakan apa. Nah ini mungkin buat teman-teman ada yang mau bertanya, ada hadiah nggak buat teman-teman yang bertanya? Cek. Kok nggak ada? Gimana sih? Oh udah dapat hadiah semua. Berarti nggak usah ada yang nanya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau mau aku rangkum lagi dari sudah dibicarakan oleh Mbak Sarah. Oh silakan. Tolong disebutkan namanya ya Mbak. Langsung jawab aja takut lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Miftahul Jannah dari Bintaro Pesantren Maskanul Huffaz. Di sini saya izin bertanya Mbak Sarah. Boleh saya. Tadi Mbak Sarah mengatakan beliau adalah seorang market leader ya. Di mana saya membaca kalau PT Paragon ini membawahi beberapa produk kosmetik. Ada Wardah, ada Makeover, ada Emina, ada Kaf. Terus sebagai market leader, gimana sih strategi dari Mbak Sarah sebagai market leader untuk memposisikan diri ketika antara produk ini saling bersaing untuk maju gitu? Saling bersaing untuk Maju dan Untuk dikenal maju. sama masyarakat gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab sama Mbak Sarah ya, silakan Mbak. Jadi untuk mengklarifikasi berarti bagaimana dalam brand-brand Paragon untuk saling maju gitu ya. Nah, Oke, sip, terima kasih. Iya jadi pertanyaannya bagus sekali Mbak, terima kasih banyak. Gini, semua brand di Paragon, saya selalu bilang sama tim, semua harus terdepan di segmennya masing-masing gitu. Sekarang ini tentang dunia hyper segmented consumers. Apa sih hyper segmented consumers gitu ya? Hyper segmented consumers adalah kalau zaman dulu kita belajar marketing itu harus belajar segmen kamu apa gitu ya. Segmen tuh bisa bisa lebar gitu kalau zaman dulu. Kalau sekarang tuh preferensi orang itu makin lebih cluster gitu kan. Contohnya saja kita hari ini nih yang pakai hijab. Hijabnya aja ada berapa model nih ada di sini. Iya enggak? Itu udah menunjukkan sendiri tentang hyper segmented consumers. Iya kan? Jadi misalkan untuk yang tipikal hijab seperti ini ada segmennya ini. Yang kayak gini segmennya ini gitu. Nah, begitu juga brand-brand di Paragon. Brand-brand di Paragon berada di segmennya masing-masing. Jadi tidak ada satu brand yang memiliki segmen yang sama. Jadi antara Makeover, Emina, Wardah, Insta Perfect itu punya segmennya sendiri-sendiri. Jadi direction saya kepada teman-teman di Paragon itu adalah jadilah yang terdepan bermanfaat untuk di segmen tersebut. Tantangannya adalah memahami segmen itu. Karena konsumen terus berkembang. Nah, berarti orang yang ada di sini, orang yang menghandling ini harus orang yang selalu memiliki pemikiran terdepan. Nah jadi salah satu tipsnya buat kita adalah learning itu penting. Dan learning itu banyak orang bilang learning itu Mbak saya pengen ikut modul ini, Mbak saya mau pergi belajar ini segala macam, silahkan. Tapi most of the time the best learning adalah dengan doing, dengan ngerjain langsung gitu. Jadi untuk mendapatkan learning itu saya kalau sama tim eksperimen lah gitu, eksperimen aja. Apa sih resikonya? Orang resikonya berhasil gitu kan. Resiko dari eksperimen oke, gagal. Gagal pun kita dapat pelajaran yang berharga bahwa itu nggak berlaku. Nanti kita coba lagi yang lain gitu sih.
Jadi untuk ibu-ibu, teman-teman yang punya bisnis gitu, buat saya tipsnya adalah eksperimen. Karena kami pun sangat bereksperimen gitu. Apalagi kalau Wardah jadi market leader. Kalau Wardah nggak bereksperimen, dia akan diam di tempat gitu kan. Kita eksperimen gitu. Kita eksperimen, belajar cepat. Nggak berhasil, segera dapetin learningnya gitu. Berhasil, oke, learningnya apa gitu. Ibu Nur selalu ngajarin, kalau kita berhasil kita tahu kenapa. Kalau kita nggak berhasil kita tahu kenapa gitu kan. Dari situ kita dua-duanya belajar. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa punya, sekarang kita alhamdulillah brand kita udah 14. Sudah 14, jadi sudah banyak gitu ya. Bahkan di Paragon Corp pun kita sudah, brand kita terbaru namanya Beyondly udah mengeluarkan essential oil gitu ya. Jadi banyak, jadi udah terlihat lebih banyak produknya, diversifikasinya makin banyak dan mudah-mudahan Allah mudahkan juga untuk kita mengeluarkan yang lain-lain sehingga kebermanfaatan Paragon di rumah ibu semua semakin banyak. Ya, jadi make upnya pakai Wardah, suaminya pakai Kaf, Benar. sabun mandinya pakai Biodef. ya kan? Terus Essential oilnya pakai Beyondly. itu aku belum dapat Mbak. Oke. Kakak Wilda tolong diberikan Beyondly ya. Iya, jadi memang kalau misalnya kita simpulkan tadi yang Mbak Sarah udah bilang, dan itu paling penting juga kita harus benar-benar ya udah dijalanin aja, dilakuin aja, jangan cuma niat tapi nggak dijalanin. Gagal itu adalah hal biasa. Bener. Ya, kalau dulu Mas Dimas selalu bilang sama aku, ada sosok seseorang yang bilang sama kita, kalau kita gagalnya 10 kali, kita harus bangkitnya 15 kali. Bener. Jadi kita nggak boleh di saat kita terpuruk, kita udah diam di situ. Makanya kayak seperti Wardah. Wardah itu banyak sekali inovasi-inovasi. Kayak kemarin Renew You dengan ingredients baru-barunya yang lihat kulit aku jadi seperti ini, ya gitu. Jualan ya Mbak, nggak apa-apa ya. Hasil beneran kan? Iya ya kan. Jadi kalau mau awet muda bisa pakai Renew You ya. Mungkin di booth ada nanti bisa langsung dibeli aja. Jadi memang kalau misalnya kita mau memulai untuk usaha, kita harus berusaha untuk selalu inovasi. Berani melakukan sesuatu, jangan sampai akhirnya kita terpuruk karena kita kegagalan. Bener. Gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Satu lagi ya, boleh Hashim, kasihan. Cuma satu orang, ya satu lagi. Yang di sebelah sini? Mbak? Oh, boleh, silakan. Yang pakai jilbab warna krem. Ini pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riani. Saya mau bertanya. Jadi di Indonesia ini terkadang perempuan masih merasakan diskriminasi gender. Nah, dan nggak jarang juga muslimah merasa ruang geraknya itu masih terbatas. Apa tuh? Ruang gerak? Ya, ruang geraknya masih terbatas. Nah, kalau menurut Mbak Sarah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Diskriminasi gender dan ruang gerak gitu ya. Pertama, kalau tentang gender, kalau saya standpoint-nya selalu tentang bahwa laki-laki dan perempuan itu Allah ciptakan sesuai dengan fitrahnya masing-masing gitu. Dan kalau tentang pekerjaan gitu ya, selama kita bisa mendapatkan ridho gitu ya, dan itu bukan suatu pekerjaan yang tidak halal, tidak sesuai syariat gitu ya. Semoga Allah mudahkan untuk mencapainya. Karena beberapa pekerjaan contohnya kayak dokter kandungan gitu ya, enaknya kalau kita sama perempuan, dokter suster dan lain sebagainya. Jadi memang ada ranah-ranah yang memang baik kalau kita memang perempuan bisa hadir di sana gitu. Nah, tentang masalah misalkan banyak perempuan yang saya sendiri mendapatkan cerita, contohnya ada salah satu kerabat dari kenalan saya, Dusar dia tuh dari kantor, padahal dia udah pakai hijab gitu ya, dia masuk ke kantor nggak boleh pakai hijab, dia bilang, masih ada ya ternyata yang seperti itu gitu ya, oh ternyata itu masih ada gitu. Dan semoga pertama mari kita doain semoga orang selalu terbuka gitu ya hatinya sehingga bisa menerima bahwa mengapa kita pakai hijab ini bagian bentuk dari taat gitu. Nah kalau saya sarannya untuk yang mengalami hal tersebut,
pindah dan cari pekerjaan lain yang bisa menerima kita. Gitu. Atau memang tidak mudah untuk membangun bisnis, tapi mari kita coba membangun peluang usaha bareng-bareng gitu misalkan. Karena saya tuh is a believer bahwa rezeki itu udah Allah kasih gitu. Kadang kita merasa kadang-kadang oh ya kok mentok di sini seakan-akan ini hanya satu-satunya jalan gitu. Sehingga kita merasa kok ini jadi diskriminasi dan lain sebagainya gitu. Kalau saya merasa ngelihat dari situ adalah insya Allah selalu ada pilihan lain. Saat ini Indonesia udah jauh lebih terbuka dibandingkan banyak negara di luar sana yang teman-teman saya bilang di berbagai macam negara, waduh Sar, ini susah banget loh pakai hijab di sini gitu ya. Tapi di Indonesia insya Allah saya merasa bahwa makin lama makin banyak gitu. Karena saya ngerasain sendiri ya, mungkin 20 tahun yang lalu nggak seperti sekarang gitu kan. Tapi sekarang insya Allah banyak gitu. Dulu mungkin bang jarang yang pakai hijab, sekarang alhamdulillah banyak. Kalau saya melihatnya apakah diskriminasi itu masih ada? Melihat dari cerita teman dari kenalan saya tadi masih ada. Tapi kalau kita compare dari beberapa tahun yang lalu, kita lihat bahwa sebenarnya perkembangannya sudah jauh lebih baik gitu kan. Nah untuk beberapa yang dikasih cobaan terjadinya adalah seperti itu, saran saya adalah ketika one door is closed, insya Allah ada pintu lain yang terbuka. Karena Allah bilang bersama kesulitan ada kemudahan. Tidak setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi saya rasa ada mindset muslimah yang harus kita rubah di sini. Mindset itu yang harus kita miliki. Kita harus berjuang sungguh-sungguh, kita cari pintu yang lain dan kita yakin rezeki sudah Allah kasih gitu kan. Karena waktu itu saya pernah ngobrol sama teman ya. Karena kan gini, nggak semua orang punya gaji ya. Tapi insya Allah setiap orang punya rezeki. Gitu. Jadi mindsetnya kita rubah. Mudah-mudahan para muslimah di sini, kita semua yang ada di sini bisa Allah titipkan untuk menjadi penggerak di sana. Sehingga teman-teman muslimah kita yang lain selalu memiliki pilihan gitu ya. Untuk mencari wasilah mendapatkan rezeki itu dari para teman-teman ibu-ibu muslimah di sini insya Allah. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Mas Sarah. Ya, jadi kita sebagai perempuan harus benar-benar bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang. Ya, insya Allah apa yang juga tadi sudah Mbak Sarah sampaikan, insya Allah ini juga bisa menjadi inspirasi buat kita. Dan sekali lagi aku ingatkan dan selalu diingatkan sama Mbak Sarah, jangan sampai lupa setiap harinya untuk diniatkan. Apa tujuan kita hari ini? Tujuan kita itu untuk apa dan mau kemana? Dan di samping itu juga tadi yang aku menjadi pengingat juga buat aku secara pribadi adalah kita harus benar-benar ingat di sisa hidup kita ini kita mau ngelakuin apa sih? Karena nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Mudah-mudahan apa yang udah teman-teman lakukan ini semuanya, mudah-mudahan semuanya juga diridhoi oleh Allah. Begitu juga buat semua tim-tim di sini yang udah bekerja dari dari beberapa hari lalu yang mungkin begadang-begadang. Mungkin mudah-mudahan tujuannya semuanya ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan juga menjadi pahala buat semuanya dan juga buat Mbak Sarah atas ilmunya. Masya Allah banget, terima kasih. Mudah-mudahan Mbak Sarah selalu sehat. Amin. Selalu dalam perlindungan Allah. Amin.